Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan kita lanjutkan di part berikutnya, yaitu Cost of Environmental Sustainability. Nah, di sini kita akan membahas terkait cost lingkungan berkelanjutan, ataupun bisa kita artikan sebagai biaya kelestarian lingkungan. Nah, di sini ada 3 capaian yang diharapkan. Yang pertama, kita mampu mengklasifikasikan biaya lingkungan. Yang kedua, bisa mengelola biaya lingkungan untuk yang perusahaan private ataupun swasta. Dan yang ketiga itu adalah kita memahami terkait standar ISO 14.000 dan kerangka pelaporan keberlanjutan GRI. Nah, di bagian pertama, apa aja sih sebenarnya yang menjadi sasaran pembangunan berkelanjutan? Jadi kalau misalnya kita mengacu pada UN, itu ada 17 hal di sini yang menjadi sasaran pembangunan berkelanjutan, tetapi saya tidak akan membahas lebih lanjut. Nah, kita akan lebih banyak membahas pada bagian managerial accountingnya, kenapa ini bisa berhubungan. Nah, ingat di awalnya itu adalah semakin ke sini itu kan kita sadar bahwa isu pelestarian lingkungan itu menjadi sangat penting di dunia. Kenapa? Karena tadi orangnya mulai banyak, tetapi sumber daya yang ada itu sumber daya alam ya terutama itu semakin sedikit. Ada banyak isu yang muncul terkait lingkungan apa aja, seperti kualitas udara dan air, lalu ada karsinogen, lalu ada yang namanya global warming ataupun pemanasan global, dan kita juga tahu adanya konsumsi yang berlebih dari sumber energi tak terbarukan, seperti kalian memiliki kendaraan. Nah, itu kan sehingga isu-isu ini yang kemudian harus kita bahas, harus kita perhatikan, sehingga muncullah di sini yang namanya sustainable development ataupun pengembangan yang bersifat berkelanjutan. Nah, sekarang kalau kita tanya hubungannya antara managerial accounting dan environmental cost itu sebenarnya apa sih ya? Karena tadi balik lagi, ketika kita harus mengusahakan sesuatu yang lebih baik, itu kan kalau di konsepnya adalah perusahaan, maka tentunya setiap aktivitas itu kan harus setiap aktivitas itu pasti mengeluarkan biaya. Sehingga disinilah pentingnya peran dari managerial accounting dalam hal mengevaluasi terkait environmental cost yang ada di perusahaan ataupun biaya lingkungan ini. Biaya-biayanya tuh apa aja? Ada banyak, ada yang namanya kepatuhan terhadap regulasi, mengurangi polusi misalnya, membersihkan sungai, lalu melakukan instalasi barang-barang yang sesuai dengan standar dari lingkungan yang ada, dan melakukan pengawasan. Nah, balik lagi seperti konsep yang ada di cost of quality tadi gitu kan, setiap kegiatan-kegiatan ini pasti memerlukan biaya, sehingga peran dari managerial accounting di sini untuk bisa memastikan bahwa biaya-biaya ini ya memang bisa tercover gitu. Bagaimana caranya tetap memiliki sampai ke harapan terkait pengembangan yang berkelanjutan seperti ini, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan masih bisa mendapati profit yang cukup untuk bisa mengoperasikan perusahaan. Nah, kita juga harus tahu dari sini ada 2 konsep di mana sustainability development itu sendiri termasuk di dalamnya adalah aktivitas bisnis di dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan saat ini, dengan harapan bahwa ketika kita berfokus pada aktivitas bisnis ini tidak akan membatasi kemampuan dari generasi yang berikutnya untuk bisa menikmati ataupun mendapati kebutuhan mereka ini dengan tidak merasa dikurangin gitu, tetap bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Lalu ada yang kedua yaitu environmental cost, di mana di sini ya kita memang membahas terkait biaya yang dikeluarkan untuk menangani masalah lingkungan, entah itu akibat dari perusahaan kita sendiri ataupun memang itu sudah menjadi tanggung jawab oleh perusahaannya ini sendiri gitu. Nah, sekarang ada yang namanya klasifikasi biaya lingkungan. Apa aja sih klasifikasinya? Nah, kita harus ngecek dulu kategorinya apa. Jadi setidaknya kita kenal 2 di sini, ada yang namanya private ataupun swasta. Biasanya environmental cost yang ditanggung oleh swasta ini memang dari awalnya mereka ingin menanggung itu, ataupun yang kedua mereka mau nggak mau harus memahami regulasi yang berlaku yang memang bersinggungan dengan proses bisnis di perusahaan mereka, ataupun misalnya mereka mau membersihkan danau yang tercemar. Nah, ini bentuk dari biaya-biaya yang biasanya dikeluarkan oleh private ataupun swasta tadi. Sedangkan untuk sosial, publik ataupun yang kita kenal sebagai pemerintahan, biasanya ini memang
biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah yang sifatnya memang didanai oleh pajak yang diterima oleh negara, dan ini biasanya bersifat seperti membersihkan sungai, danau, ataupun mungkin hutan, pelestarian hutan dan segala macamnya. Nah, kita juga harus melihat di sini di dalam kategori ketika kita ngomongin biaya yang muncul akibat pelestarian lingkungan ataupun biaya lingkungan seperti ini, itu kita harus ngecek yang namanya visible dan hidden environmental cost-nya sendiri. Kayak kemarin kayak tadi kita belajar terkait cost of quality, dimana sekarang kita harus juga ngecek terkait kegagalan eksternalnya itu memasukkan unsur opportunity cost. Begitu juga yang opportunity cost, dimana di sini bisa kita anggap sebagai hidden cost-nya. Nah, begitu juga yang terjadi di biaya pengelolaan lingkungan seperti ini, juga ada yang namanya visible dan juga ada yang namanya hidden, ada yang kelihatan, ada yang enggak. Nah, sekarang apa sih perannya jadinya di sini di dalam environmental cost managementnya sendiri? Nah, seperti dasarnya kita tahu terkait pengelolaan, di pengelolaan itu pastinya kita harus melakukan sebuah strategi ketika kita ngomongin mau mengimplementasikan sistem terkait lingkungannya apa aja. Kita harus bisa mengidentifikasikan, kita harus mampu mengukur, kita harus mampu mengendalikan, dan yang paling penting adalah kita harus mampu mengurangi biaya. Tapi ingat, tanpa mengurangi dari kualitas yang harus kita dapatkan ataupun spesifikasi yang memang harus kita penuhi akibat regulasi. Nah, sehingga kalau misalnya kita lebih banyak bercermin ya di pengelolaan biaya lingkungan ataupun private untuk yang swasta, apa aja sih contoh-contohnya? Seandainya kita bilang ada yang namanya monitoring, kira-kira biaya yang muncul tuh yang kelihatan nih apa aja sih? Misalnya secara jelas tadi kita harus menginspeksi produk kita dari barang dari kontaminasi, misalnya tadi karena air gitu kan, kita ngecek kontaminasinya, terus kita harus mengukur kontaminasinya itu akibat dari prosesnya kah, atau memang dari mesinnya ada yang tercemar, ataupun tadi harus memverifikasi pemenuhan standar terkait regulasi yang ada gitu kan. Nah, itu yang bentuknya visible, artinya bisa kita lihat oh kita memang membutuhkan proses tersebut gitu. Nah, kalau yang hidden gimana? Hidden cost bisa aja misalnya tadi karena kita harus menginspeksi produk tersebut, kan kita nggak tahu ya di belakang itu ada biaya-biaya apa aja sih yang sebenarnya harus muncul gitu kan. Terus akibat proses-proses inspeksi tersebut juga akhirnya ada yang namanya biaya tambahan. Misalnya tadi kita harus menambah staff untuk memastikan kalau misalnya kita harus ngecek lagi vendornya ini memang benar sudah barang-barangnya ini memang sudah benar nggak sih, sesuai yang kita butuhkan nggak sih, seperti itu. Atau memang di awal kita harus ngecek nih vendor-vendor yang kira-kira nih memang juga punya tanggung jawab lingkungan yang baik gitu. Jangan sampai kita bekerja sama tadi dengan sebuah perusahaan vendor tetapi ternyata barang-barang yang dihasilkannya itu tidak memenuhi regulasi terkait lingkungan yang bersangkutan, sehingga ada kemungkinan di situ perusahaan kita pun dicap jelek. Nah, itu yang kita maksudkan di sini sebagai hidden cost seperti tadi opportunity cost itu ya. Nah, lalu ada juga yang sifat kegiatan seperti melakukan pengurangan kayak gimana aja. Misalnya tadi vendor ini kita harus bisa mencari vendor yang memenuhi syarat untuk kepatuhan lingkungan, ataupun kita harus punya proses untuk daur ulang bahan baku, wadah dan air dan segala macamnya untuk merancang produknya atau melakukan analisis dampak lingkungannya. Itu yang terlihat yang memang sudah jelas kita harus keluarkan. Tetapi hiddennya kayak gimana? Misalnya tadi akhirnya kita terpaksa harus melakukan penambahan biaya karena tadi kita akhirnya harus ngecek nih bahan-bahan baku yang memang lebih sedikit menimbulkan polusi misalnya. Tapi terus kalau misalnya kita gagal ngecek vendor bahan baku dari vendor yang diberikan, ternyata mereka bilang sedikit polusinya, tetapi pas kita ngejalanin ternyata polusinya banyak. Apa yang terjadi? Yang rugi adalah perusahaan kita sendiri. Jadi dicap tidak bisa memenuhi regulasi yang regulasi yang telah ditentukan. Lalu ada juga perbaikan ataupun remediation. Ada yang sifatnya on-site dan ada yang sifatnya off-site. Sama juga tetap akan kita bagi menjadi visible cost dan hidden cost. Kalau on-site itu kayak gimana? Misalnya kita memang melakukan proses pemasangan, ataupun tadi melakukan pembuangan, ataupun kita harus mengolah limbah. Nah, itu kan kelihatan ya, itu sebagai tanggung jawab kita. Tetapi hidden cost-nya apa? Bisa aja tadi biaya tenaga kerja langsungnya itu harus bertambah karena yang dikeluarkan untuk
karena tadi harus ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan, atau mungkin nanti karena tadi mereka harus melakukan pembuangan limbah beracun gitu kan, ternyata ada kemungkinan bahwa si pekerjanya ini menjadi sakit. Kenapa? Karena tadi itu kan limbahnya beracun nih, jadi lambat laun dia sakit. Nah kalau misalnya sakit, di beberapa perusahaan itu kan pasti menerapkan yang namanya asuransi kesehatan, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak akibat dari memastikan bahwa pegawainya ini bisa sembuh akibat tadi kan, misalnya dia sebagai penanggung jawab orang yang mengolah limbah beracunnya tadi gitu. Nah kalau yang di offset tuh kayak gimana? Misalnya contoh menutup yang visible, yang pasti kelihatan itu misalnya mereka diwajibkan menutup situs yang tercemar, ataupun ada proses-proses hukum, misalnya membela atau menyelesaikan tuntutan hukum, atau membayar denda akibat tidak mematuhi ataupun tidak bisa memenuhi standar yang diharapkan. Nah hidden cost-nya kayak gimana? Contohnya kalau misalnya tadi akibat kita nggak bisa memastikan bahwa proses bisnis yang terjadi selama ini di perusahaan itu memang baik, yang sesuai dengan regulasi lingkungan yang berlaku, sehingga kita reputasi yang dimiliki oleh perusahaan lambat laun menjadi jelek gitu. Nah itu yang ditakutkan, itulah yang dimaksudkan di sini ke dalam hidden cost-nya gitu. Nah sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya ISO 14000, di mana di sini ISO itu kan kepanjangan dari International Organization for Standardization. Nah, kebanyakan dari kita itu kenalnya adalah ISO 9000. Nah, kalau di ISO 14000 sendiri ini sedikit lebih apa ya? Lebih luas juga dan lebih spesifik, terutama dalam hal lingkungan. Ketika kita ngomongin ISO 9000 itu adalah memastikan kualifikasi tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan untuk dianggap berkualitas. Sedangkan untuk di standar ISO ini anakannya seperti ISO 14001 dan 14004 ini lebih berfokus pada juga memiliki pedoman untuk menetapkan dan mengoperasikan sistem manajemen lingkungan. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini ISO 14000 ini memang sangat spesifik di lingkungan ya gitu kan. Nah, terus juga di ISO 14000 ini memberikan pendekatan yang memang terstruktur dalam mengelola lingkungan, sehingga di sini memang di ISO 14000 memang difokuskan kepada isu-isu terkait lingkungannya itu sendiri. Dan ini dan kalau kita perhatikan juga memang di sini mereka itu sangat spesifik, bahkan termasuk di dalamnya memberikan pedoman yang cukup jelas dalam pemenuhan dan pengoperasian sistem dari manajemen lingkungan itu sendiri. Nah yang kedua ada GRI atau dikenal sebagai Global Reporting Initiative. Itu ini dikembangkan dari Boston, dan ini dan GRI ini berbentuk framework di mana di sini beberapa kategori kinerja yang masuk adalah misalnya seperti energi, air, dan biodiversifikasi. Contoh-contoh performance indikator di dalam GRI itu contohnya apa aja? Yang pertama misalnya berapa sih persentase bahan yang digunakan ketika mereka memproduksi barang dan mereka memiliki bahan baku yang ternyata memang merupakan masukan dari daur ulang. Lalu yang kedua adanya penghematan energi. Penghematan energi di mana di sini kalau kita sandingkan dengan di perusahaan, mereka juga melakukan proses pelestarian dan peningkatan efisiensi dari proses bisnisnya ya. Lalu yang ketiga itu ada total emisi, misalnya mereka memperhitungkan terkait emisi gas rumah kacanya bisa nggak sih dikurangin gitu. Lalu juga ada persentase produk yang terjual, misalnya bahan kemasannya itu bisa dibilang bisa digunakan kembali gitu berdasarkan kategori-kategori tertentu. Dan yang terakhir itu seperti contohnya total pengeluaran perlindungan lingkungan menurut jenis-jenisnya. Jadi memang di Global Reporting Initiative ini dia berbentuk framework di mana kita bisa menyesuaikan apa yang kita butuhkan ataupun yang memang regulasi butuhkan untuk kita penuhi di sini gitu. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai perusahaan ini ternyata memang sudah memiliki beberapa indikator yang dijalankan dan dianggap bahwa perusahaan ini memang ikut serta dalam sustainability development-nya tadi gitu. Nah, itu keseluruhan pembahasan kita untuk chapter 8 bagian 2. Terima kasih banyak atas waktunya dan sampai ketemu di kelas berikutnya.